Itu pas dia buka pintu, cerak aja. Itu ada sosok, gue merinding. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang banget di ujung. Nih, ibaratnya nih kasur nih, di ujung kasur, men. Di ujung kasur itu bener-bener, wah itu mau diteriak kayak kenceng banget. Wah, udah. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gua Abu, welcome back to my channel. Di luar Nurul nggak habis weekend. Mantap. Di hari ini, hari Kabisat, anjay, Kabisat sih paham. Hari Jumat, men, ini pas banget nih. Jadi bukan salah satu narsum ini, dia itu memiliki keluarga yang cukup disegani di Indonesia, bro. Kalau kali ini gue akan menyamarkan karena it's a very confidential, you know. Ya, asik. Mulai? Siap. Gas. Jadi di suatu ketika sebut aja namanya Mona. Asik, Mona. Mona ini salah satu cucu dari orang penting di Indonesia yang cukup sangat penting lah. Oke. Nah, Mona ini tinggal di bilangan Bintaro. Tempatnya daerahnya kita samarin ya. Kita samarin. Jadi kan Bintaro itu sektor-sektor kan ya. Nah, dia tinggal sendiri dengan fasilitas pembantu, supir, wah semua namanya orang penting Indonesia, bro. Ya kan, cuman dia tidak ada pengawalan karena dia cucu. Gitu. Off the record adalah dia adalah cucu kesayangannya. Jadi memang mungkin dikasih dikasih fasilitas semuanya. Gitu. Nah, singkat cerita, kejadian ini cukup ngebawa suasana yang benar-benar bahwa leluhur ini si neneknya itu memang sangat menghargai makhluk-makhluk astral. Gitu ya, ibaratnya leluhur lah, dia sangat menjunjung tinggi leluhurnya. Suatu ketika karena tinggalnya sendiri nih, men, tinggal sendiri, temennya, jadi tuh rumah jadi tempat kayak base camp gitu, bro. Ngeri ya. Tapi memang nih anak lurus lah si Mona ini, gitu, lurus. Nah, suatu ketika dia temennya datang untuk nginep lah, ya biasa lah, ya kan, geng kan namanya, cewek kan punya geng-gengan lah ya. Nah, tiba-tiba datanglah newcomers nih, geng itu menerima anggota baru. Iya, anggota baru. Nah, terus
dua orang yang nginep hari itu, anggap saja namanya Modi sama Mela. Oke. Seperti biasa mereka cerita-cerita, namanya perempuan kan yang curhat-curhatan gitu ya. Rumpicin gitu ya kan, rumpi. Terus tidurlah mereka setelah diskusi hangatnya para wanita ini. Karena memang kumpulan geng ini tuh kumpulan geng lurus lah. Cerita setidur, yang masak, yang kayak gitu lah. Oke. Tidurlah si Mela sama Modi ya, temannya Mela sama Modi. Nah, pertama ini yang digangguin tuh si Mela. Si Mela digangguin nih. Ada yang manggil, Mela. Diem aja. Sebenarnya udah diem nih, udah denial lah. Terus si Mona nih, si pemilik rumah itu, karena di situ isinya cuman 3 kan, Mona, pembantunya, sama supirnya. Si Mbak kali coba buka pintu, Mbak kenapa? Ternyata tanpa disadarin itu udah jam 1 malam. Jam 1 malam ya. Nah, begitu tidur, si Melani ngerasain rep-repan, men. Rep-repan tuh kayak ketindihan lah. Ketindihan. Habis ketindihan ngerasain itu, pas rep-repan itu dia kayak mimpi itu. Habis rep-repan dia mimpi itu tangannya tuh ibaratnya nih jatuh di pinggir kasur gitu lah. Ngegantung dia kan, ngegantung. Pasti sambil kan ini mimpi nih ya, kok kayak ada rambut ya, diputar. Habis itu dicelupin. Udah dijilat. Diputer rambut, men. Diputer, pas diangkat das aja. Itu kepala, sob. Wah, itu jerit. Jeritnya dia. Pas dia jerit, tiba-tiba dibangun. Apa aja? Wah, itu keringetan semuanya. Kebetulan pas dia bangun itu azan subuh. Nggak lama azan subuh. Dia diam aja. Oke. Habis ini dia nggak cerita ke Mona, nggak cerita ke Modi. Nggak cerita tuh. Udah diem ya. Ternyata mereka memutuskan untuk nginep 3 hari di rumahnya. Ya kan bebas lah mereka tuh mau nginep berapa hari pun santai lah di rumah itu ya kan, karena base camp kan. Udah nih, tapi karena memang si Melani ini udah merasakan kedatangan dan keanehan si hantu itu, pulang. Soalnya dia pulang tanpa cerita. Dia nih, Modi masih nginep. Tiba-tiba pas malam, habis isya. Ini keesokan harinya ya. Habis isya itu pintu kamar tuh ada yang gedor-gedor, dar. Buka, kosong. Tapi si Mona ini tahu, udah common lah gitu. Nah, udah biasa. Tiba-tiba setelah mereka nginep nih, nggak ada cerita mistis apapun ya kan. Mandi nih mereka rencana mau pergi.
Mona dulu nih yang punya rumah mandi. Habis itu Maudi mandi. Habis Maudi mandi, lagi anak-anaknya mandi. Menurut Narsum, ya ada kacanya, banyak kaca lah di kamar mandi itu. Lagi sabunan ya, mungkin lagi sabunan. Karena ngeliat kesana terus mantul ke kaca, terus dia ngeliat, men di situ ada cakaran, men. Cakaran tuh panjang, cakaran bro, panjang banget. Ih gila. Dan lagi mau diem, nggak ngomong ke Mona. Nggak ngomong ke Mona. Terus tiba-tiba setelah si Maudinya mandi, dibuka lah pintu kamar mandi yang let's say itu adalah kamar Mona kan. Cedak, itu pas dia buka pintu, cedak aja. Itu ada sosok, gue merinding. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang banget di ujung, nih ibaratnya nih kasur nih di ujung kasur, men. Di ujung kasur itu benar-benar, wah itu mau diteriak kencang banget. Udah teriak kencang. Si Mona lari dari lantai bawah. Kenapa? Udah karena habis ngeliat gitu kan kita udah ngomongnya susah kan sebenarnya, ngomongnya susah nih. Udah jebret. Cabut. Memang mereka memutusin untuk pergi karena abis mandi mereka mau pergi rencananya. Udah nih dia pergi, jemput si Melanie. Di mobil lah mereka cerita. Ceritain semua lah kejadian itu kan. Mona mikir, masa sih gini. Iya nih gue dimimpiin cewek nenek gitu ya, terus rambutnya panjang banget. Terus pas nggak percaya nih masih Mona masih nggak percaya. Terus si Maudi bilang, gue juga dicakar. Dikasih lihat cakarannya. Makin percaya nih si Mona. Oke. Udah. Mereka pergi. Setelah pergi, si Mona saking penasarannya, dia pergilah ke rumah neneknya untuk nanya. Untuk nanya, terus si neneknya bilang, emang ada kejadian apa? Gini. Terus nggak lama omnya datang. Omnya datang yang indigo. Omnya datang. Ya menurut kesaksian si Narsum, omnya nih indigo lah, bisa tahu segala macam. Dan ternyata keluarga ini tuh menganut bisa dibilang kejawen lah. Jadi ya masang dupa setiap hari Kamis, ngasih makan lah makhluk-makhluk itu. Nah, singkat cerita, mulailah ngobrol lah mereka bertiga kan. Wah nih ada yang nggak beres nih. Karena memang sebelumnya tidak ada yang pernah diganggu sampai se-ekstrim itu. Sampai se-ekstrim nggak ada. Semua teman-teman biasa aja gitu. Biasa aja. Terus akhirnya karena si nenek ini, menurut nenek ini terlalu bahaya. Kenapa nih ada reaksi ini gitu ya kan? Terus si nenek bilang, yaudah biar saya nanti yang beresin. Singkat cerita, besokannya si nenek telepon lah si Mona ini. Kamu di mana? Di rumah. Yaudah aku datang ke rumah.
Datang ke rumah, lo tau apa? Dimediasiin sama si penunggu itu. Yang si rambut panjang itu ya kan, dimediasiin segala macam. Udah akhirnya neneknya cerita bahwa yang nunggu dan yang ngeganggu itu adalah leluhurnya dia, men. Leluhurnya dia. Waduh, leluhurnya dia, gila lu sampai. Karena si siapa Maudi sama Melisa ini nggak disukain sama si leluhurnya ini. Oh gitu. Karena punya niat buruk sama si Mona. Gitu. Terus si Mona nanya, emang kayak gimana? Ciri-cirinya sama apa yang diceritain sama temen dua itu. Wah, saya memikirkan, waduh. Iya bener nih, udah. Akhirnya si lewatlah mediasi si omnya yang indigo ini. Dikasih wejangan buat si Mona, karena Mona tuh bener-bener dijagain banget lah. Gitu. Nah, terus ada hal yang nggak bisa diceritain di sini. Intinya adalah Mona disuruh sholat 5 waktu, suruh ngaji, terus suruh sedekah. Suruh sedekah. Ada message-nya ya? Ada message-nya. Jadi si leluhurnya itu minta tolong ngasih tahu ke Mona seperti itu. Gitu. Terus bingung kan, makin bingung. Terus Mona nanya, kenapa kok gue selalu digangguin ya gitu. Karena pas dipikir-pikir sama diteliti, dia digangguin di saat azan mulai mau berkumandang. Azan sebelum berkumandang dan sesudah berkumandang itu digangguin. Dipanggil lah, lampu kamar mati sendiri, kayak gitu-gitu. Itu cara mereka komunikasi, seperti itu. Jadi pas, si neneknya bilang si nenek dan si omnya bilang seperti itu. Akhirnya Mona singkat waktu, entah dia dapat hidayah dari mana, ya dari Allah pasti ya, dari Tuhan, dia memutuskan untuk pakai hijab. Pakai hijab, man. Plus banget buat Mona. Dia pakai hijab. Dapatnya hidayahnya. Iya, dapat. Maksudnya dengan hal seperti itu, bukan kita takut, dia takut dengan makhluk astral atau makhluk yang di luar kasat mata, tapi memang nyentuh ke dianya. Wah, ini gue harus berubah nih. Karena yang sebenarnya wejangan yang nggak dikasih tahu ke gue itu yang bikin dia kena sebenarnya itu. Jadi Mona tetap dengan pendirian pertahankan jilbabnya. Lo keren, bukan mendiskriminasikan yang belum pakai jilbab, tapi Mona keren. Hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Kadang-kadang ada yang datang dengan sendirinya. Gua Abu, di luar Nurul nggak habis fikri.